Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok D kelas akuntansi keuangan lanjutan ingin memaparkan rangkuman materi chapter 6 mengenai intercompany profit transaction dan pen asset. Berikut adalah nama dari anggota kelompok kami. Ini yang pertama saya sendiri, Tantra Masarian, NPM akhir 107, Yaki Mubarak, NPM 125, Yuria, NPM 261, Evelyn, NPM 320, dan Syakirana, NPM 390. Perkenalkan, nama saya Surya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai laba antar perusahaan atas aset tetap. Nah, khususnya ini tanah. Dengan skenario yaitu downstream ketika induk itu menjual aset ke perusahaan anaknya. Nah, perusahaan induk itu menjual tanah ke perusahaan anak dengan harga lebih mahal. Maka induk itu akan mencatat adanya keuntungan. Namun bagi grup perusahaan secara keseluruhan atau laporan konsolidasi, tanah itu belum terjual ke pihak luar. Jadi keuntungannya itu belum terrealisasikan. Nah, keuntungan ini baru diakui jika suatu saat perusahaan anak ini menjual tanah ke pihak luar atau non afiliasi. Di sini ada ilustrasi kasus tahun 2016 dengan induk itu memiliki 90% saham anak. Dan laba bersih anak tahun 2016 itu sebesar 140.000 US dollar. Pop itu membeli tanah seharga 80.000 US dollar, lalu menjualnya ke Sun dengan seharga 100.000 US dollar. Maka keuntungan yang belum terrealisasikan itu kita tinggal 100.000 itu dikurangi dengan 80.000, maka didapat 20.000 US dollar. Nah, keuntungan ini tuh harus kita hapus di laporan gabungan. Berikut kita juga harus mencatat jurnal, yaitu yang pertama mencatat bagian laba dari anak sebesar 90.000 90% dari 140.000 US dollar dengan jurnalnya yaitu investasi pada Sun sebesar 126.000 US dollar itu di debit, dan di kreditnya itu pendapatan dari Sun sebesar 126.000 US dollar. Lalu kita menghapus keuntungan penjualan tanah dengan pendapatan from Sun sebesar 20.000 US dollar pada debit, dan kredit itu investasi pada Sun sebesar 20.000 US dollar. Lalu kita akan membuat jurnal eliminasi untuk kertas kerja konsolidasi tahun 2016. Nah, pada saat kita membuat laporan gabungan ini, keuntungan dari jual tanah itu harus kita batalkan dan nilai tanah harus dikembalikan ke harga aslinya, yaitu sebesar 80.000 US dollar, dan keuntungan atas penjualan tanah di debit itu sebesar 20.000 US dollar, dan di kredit itu tanah sebesar 20.000 US dollar. Dengan tujuan itu menghilangkan keuntungan dan mengurangi nilai tanah menjadi harga pokok awalnya. Dan jurnal di tahun-tahun berikutnya, yaitu selama 2017, 2018 dan seterusnya, karena tanah itu masih dipegang dengan Sun, maka jurnal eliminasi di kertas kerja konsolidasi setiap tahunnya adalah investasi pada Sun di debit sebesar 20.000 US dollar dan tanah pada kredit sebesar 20.000 US dollar. Nah, berikut kita asumsikan pada tahun 2020 anak itu menjual tanah ke pihak luar seharga 130 US dollar. Maka anak itu mencatat untung dengan cara 130.000 US dollar itu dikurangi dengan 100.000 US dollar atau modal anak, maka ditemukan yaitu 30.000 US dollar. Maka laporan gabungan itu mencatat untung sebesar 50.000 US dollar itu didapat dari 130 dikurangi dengan 80. Karena tanah itu sudah laku ke pihak luar, maka induk itu dapat keuntungannya sudah dapat direalisasikan. Nah, induk itu akan mencatat pada bukunya yaitu investasi pada Sun sebesar 20.000 US dollar pada debit, dan kreditnya itu adalah pendapatan from Sun dari sebesar 20.000 US dollar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai membaca kertas kerja konsolidasi. Di sini ada jurnal A, yaitu debit keuntungan penjualan tanah itu sebesar 20.000 dan kredit tanah sebesar 20.000. Ini untuk menghapus untung dari penjualan tanah induk ke anak dan menurunkan nilai aset tanah ke harga aslinya. Dan jurnal B ini yaitu debit pendapatan dari anak sebesar 106 dan kredit investasi pada anak sebesar 106. Ini tuh pada ribuan ya. Dan angka 106 US dollar ini datang dari pendapatan induk atas anak sebesar 126 dikurangi dengan keuntungan yang ditunda sebesar 20 US dollar. Nah, jurnal ini untuk mencegah perhitungan ganda atas pendapatan. Selanjutnya, jurnal C yaitu debit bagian pengendali non pengendali atau non
controlling interest sebesar 14, dan kredit kepentingan non pengendali yaitu sebesar 14 juga. Ini tuh jatah 10% laba untuk pemilik saham minoritas, yaitu 10% dikali 140.000 US dollar, maka didapat 14.000 US dollar. Selanjutnya jurnal D yaitu debit laba ditahan Sun sebesar 200 dan modal saham anak sebesar 400, dan kredit investasi pada anak sebesar 540, dan kepentingan non pengendali yaitu sebesar 60. Ini adalah jurnal standar eliminasi modal anak di awal tahun agar tidak terjadi double pencatatan dengan akun investasi di pembukuan induk. Di sini saya akan menjelaskan tentang upstream sale of land. Jadi untuk mengilustrasikan akun penjualan ini yang tidak dapat disusupkan. Jadi anggaplah POP itu membeli tanah yang disebutkan di bagian sebelumnya selama tahun 2016 dan anak perusahaan yang 90% sahamnya dimiliki oleh Son seperti sebelumnya. Jadi laba bersih untuk Son untuk tahun 2016 itu adalah 140.000 dan pendapatan POP itu tidak termasuk pendapatan dari Son itu adalah 180.000. Namun laba yang belum terrealisasikan itu sebesar 20.000 atas penjualan tanah antar perusahaan kini tercermin dalam pendapatan Son, bukan POP dalam akuntansi investasi di Son pada akhir tahun 2016. Nah, ini tuh ada jurnalnya. Untuk mencatat 90% dari laba bersih itu investasi pada investasi pada Son anak perusahaan anak itu 126.000, itu 90% dari 140.000. Jadi kreditnya pendapatan dari perusahaan anak atau Son itu juga sama 126.000. Yang kedua itu untuk menghilangkan 90% dari keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 20.000 atas tanah yang dibeli dari Son. Itu dicatatnya pendapatan dari Son 18.000 dan investasi pada Son sebesar 18.000. Selanjutnya pada entry ini itu mencatat pendapatan investasi POP untuk tahun 2016 itu sebesar 108.000, itu didapat dari 126.000 tadi dikurangi 18.000. Jadi perhatikan juga bahwa pendapatan investasi 108.000 itu terdiri dari 90% dari pendapatan terrealisasi sebesar 120.000. Untuk tahun 2016 itu 140.000 pendapatan yang dilaporkan itu dikurangi 20.000 itu adalah keuntungan yang belum terrealisasi atas tanah. Nah, terus pendapatan bersih POP untuk tahun 2016 itu sebesar 288.000, itu didapat dari 180.000 pendapatan terpisah ditambah 108.000 dari pendapatan investasi. Nah, dibandingkan dengan 286.000 dalam kasus penjualan up down ini, perbedaan itu terletak pada keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 2.000 yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendalian dan dikurangi dari kepentingan non pengendalian. Nah, selanjutnya di sini kita membahas bagian dari kepentingan non pengendalian. Jadi bagian kepentingan non pengendalian itu adalah 4.000 pada lampiran 61 yang telah teman saya jelaskan tadi. Nah, tetapi hanya 12.000 dalam lampiran yang akan saya jelaskan nanti. Nah, jadi di sini tuh mengurangi bagian kepentingan non pengendalian dengan bagian dari keuntungan yang belum terrealisasi atas penjualan tanah Son kepada POP. Nah, jadi di sini kita tuh melakukan ini dalam kertas kerja konsolidasi dengan mengubah laba bersih Son yang dilaporkan menjadi laba yang terrealisasi dan mengalihkannya dengan persentase non pengendalian. Nah, bagian non pengendalian itu sebesar 12.000 itu didapat dari 10%-nya dari laba terrealisasi Son yang tadi 120.000. Selanjutnya di sini ada tahun-tahun setelah penjualan antar perusahaan. Jadi sementara POP itu terus memegang tanah tersebut di tahun-tahun berikutnya, konsolidasi itu
akan memerlukan penyesuaian untuk mengurangi akun tanah ke basis biayanya pada entitas konsolidasi. Nah, di sini ada jurnalnya, yaitu investasi pada SON sebesar 18.000, selanjutnya ada kepentingan non pengendalian sebesar 2.000, dan kreditnya ada tanah 20.000, itu didapat dari 18.000 ditambah 2.000. Nah, selanjutnya di sini tuh pada lampiran 6.2 di sini ada konsolidasi, kertas kerja konsolidasi. Nah, di sini ada income statement sales pada POP dan SUN. Jadi POP itu 780 dan SUN itu 420. Jadi dimasukkannya 1.200, itu didapat dari gitu. Pokoknya selanjutnya ada income for SUN, ada POP itu memiliki 108, itu ditaruh di debit sekitar 108. Yang kedua, yang selanjutnya ada gain on sale of land, itu punya SUN sebesar 20.000, itu juga di debit. Selanjutnya ada expense, itu POP itu 600 dan SUN itu 300. Jadi ini tuh dikonsolidasikan jadi 900. Selanjutnya ada non controlling interest, itu ada 12 di debit, itu didapat dari 140.000 dikurangi 20.000 dikali 10%, itu juga dikonsolidasikan 12.000. Nah, total dari control share of net income itu adalah punya POP 288 dan punya SUN 140, sedangkan konsolidasinya itu 288. Selanjutnya ada RE, punya POP itu 414, itu dikonsolidasikan 414 juga. Selanjutnya ada RE punya SUN itu 200, ini ditaruh di debit 200 dan tidak dikonsolidasikan. Jadi total control share of net income-nya adalah punya POP 288 dan punya SUN 140 dan konsolidasinya 288. Jadi total RE-nya adalah 702 punya POP dan 340 punya SUN, dan total konsolidasinya adalah 702. Selanjutnya di sini ada balance sheet. Current asset-nya punya POP itu 854 dan punya SUN 800, ini dikonsolidasikan menjadi 1.654. Selanjutnya ada land atau tanah, punya POP sebesar 100, ini dikonsolidasikan menjadi 80 karena yang 20% yang 20 itu dikredit, jadi 20 gitu. Selanjutnya ada investment in SUN, itu di POP sebesar 648 dan itu dikreditkan sebesar 108 dan 540. Jadi totalnya adalah 1.602 punya POP, 800 punya SUN, dan konsolidasinya 1.734. Selanjutnya ada liabilitas, itu punya POP 100 dan punya SUN itu 60, ini dikonsolidasikan atau ditambah jadi 160. Selanjutnya ada capital stock, itu punya punya POP 800 dan punya SUN itu 400. Nah, punya SUN 400 ini tuh didebitkan 400. Nah, yang 800-nya itu masuknya dikonsolidasi. Jadi total RE-nya punya POP itu 702 dan punya SUN 340 dan konsolidasinya 702. Nah, totalnya adalah punya POP itu 1.602 dan punya SUN itu 800. Nah, di sini ada non controlling interest, itu di kredit itu sebesar 12 dan 60. Jadi totalnya debitnya 740 dan kreditnya 740. Nah, dan ini pada non controlling interest itu ada konsolidasi sebesar 72. Jadi totalnya jadi 1.734. Nah, selanjutnya ada penjualan pada tahun berikutnya kepada entitas eksternal. Jadi misalkan nih ya, POP itu menggunakan tanah tersebut tuh selama 4 tahun dan menjualnya tuh seharga 130.000 pada tahun 2020. Nah, pada tahun penjualan POP itu akan melaporkan keuntungannya sebesar 30.000. Itu didapat dari 130.000 hasil penjualan ini
dikurangi dengan 100.000 dari biayanya. Nah, tetapi keuntungan bagi entitas konsolidasi itu adalah 50.000 yang dialokasikan sebesar 48.000. Itu didapat dari 30.000 ditambah 20.000 dikali 0,9. Nah, kepada pemegang saham pengendalian dan 2.000-nya kepada pemegang saham non pengendalian. Nah, di sini ada POP itu menyesuaikan pendapatan investasi dengan jurnal investasi sebesar 18.000 dan pendapatan sebesar 18.000. Nah, keuntungan sebesar 30.000 dari penjualan tanah itu ditambah peningkatan pendapatan investasi sebesar 18.000 dalam pembukuan POP sama dengan dampak sebesar 48.000 pada laba bersih konsolidasi pada tahun 2020 nanti. Nah, di sini dalam kertas kerja konsolidasi penyesuaian keuntungan POP sebesar 30.000 itu menjadi kerugian konsolidasi sebesar 50.000. Nah, keuntungan tetap memerlukan pencatatan. Jadi di sini ada pencatatan keuntungannya, yaitu investasi sebesar 18.000 dan kepentingan non pengendalian sebesar 2.000. Sedangkan pada kreditnya itu ada keuntungan atas tanah sebesar 20.000. Nah, jadi entry itu menggunakan keuntungan itu sebesar 20.000 antara investasi 90% pada SAN itu dan kepentingan non pengendalian 10%-nya gitu. Baik, pada bagian ini kita akan membahas mengenai intercompany profit pada aset tetap yang dapat disusutkan. Transaksi ini terjadi ketika perusahaan dalam suatu grup, seperti perusahaan induk dan juga anak, melakukan penjualan aset tetap, misalnya mesin atau peralatan. Nah, jika harga jual aset tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bukunya, maka akan timbul suatu keuntungan dari pihak penjual. Secara pencatatan individunya, keuntungan ini memang diakui. Tapi dalam laporan keuangan konsolidasi, keuntungan tersebut ini dianggap sebagai keuntungan yang sebenarnya atau belum terrealisasi. Hal ini karena transaksi hanya terjadi di dalam suatu grup perusahaan, bukan dengan pihak eksternal. Karena laporan konsolidasi memandang seluruh grup sebagai satu kesatuan ekonomi, maka tidak boleh adanya pengakuan laba yang berasal dari transaksi internal. Oleh karena itu, keuntungan tersebut tuh harus dieliminasi. Nah, selain itu, nilai aset tetap ini juga harus dikembalikan ke nilai buku sebelum transaksi terjadi. Lalu beban penyusutan yang sebelumnya dihitung berdasarkan harga jual yang baru juga harus disesuaikan kembali. Hal ini tuh penting karena agar tidak terjadi overstatement pada beban penyusutan maupun pada nilai aset di laporan konsolidasi. Jadi secara keseluruhan, tujuan dari penyesuaian ini itu adalah agar laporan keuangan konsolidasi mencerminkan kondisi yang sebenarnya, seolah-olah transaksi internal tersebut tidak pernah terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas lebih spesifik yaitu downstream sale, yaitu penjualan aset tetap dari perusahaan induk kepada perusahaan anak. Nah, dalam kondisi ini, karena penjualannya adalah induk, maka seluruh keuntungan yang timbul dari transaksi tersebut menjadi bagian dari induk. Sehingga dalam proses konsolidasi, keuntungan tersebut itu harus dieliminasi sebesar 100%. Tidak ada bagian yang dialokasikan ke kepentingan non pengendali. Selain eliminasi keuntungan, terdapat juga penyesuaian pada penyusutan. Nah, anak perusahaan ini biasanya akan mencatat aset berdasarkan harga beli yang baru, yaitu harga transfer dari induk. Namun dalam kondisi ini konsolidasi, penyusutan aset itu tidak boleh dihitung berdasarkan nilai tersebut. Penyusutan asetnya harus dihitung kembali menggunakan nilai buku aset sebelum dijual ke induk. Nah, akibatnya perlu dilakukan suatu koreksi terhadap beban penyusutan dan juga akumulasi penyusutan agar sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Nah, penyesuaian ini biasanya dilakukan melalui jurnal eliminasi, yaitu dengan menghapus keuntungan penjualan dan menyesuaikan akun terkait dengan aset tetap. Jadi kesimpulannya dalam laporan konsolidasi ini, aset tetap tersebut akan tetap disajikan seolah-olah tidak pernah terjadi transaksi penjualan antara perusahaan dalam suatu grup. Nah, hal ini tuh penting untuk menjaga laporan keuangan agar tidak menampilkan laba yang tidak nyata dan juga tidak mencerminkan posisi keuangan yang seharusnya.
Baik, selanjutnya adalah penjualan upstream atas depreciable plant asset. Nah, penjualan aset yang dapat disudutkan dari anak perusahaan ke perusahaan induk pasti menghasilkan sebuah keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dalam akun anak perusahaan pada tahun penjualan. Nah, kecuali aset tersebut dijual pada nilai bukunya. Dalam menghitung pendapatan investasi pada tahun berjalan, perusahaan induk akan menyesuaikan bagiannya atas pendapatan yang dilaporkan oleh anak perusahaan untuk yang pertama, bagiannya atas setiap keuntungan yang belum terrealisasi atas penjualan, dan yang kedua, bagiannya atas setiap pengakuan sebagian dari keuntungan yang belum terrealisasi tersebut melalui penyusutan. Lalu apa dampak upstream terhadap pembukuan terpisah anak perusahaan? Nah, sebagai contoh ada Pop Corporation yang membeli sebuah truk dari anaknya Sun Corporation dengan persentase kepemilikan Pop Corporation atas Sun adalah 80% pada tanggal 1 Januari 2016. Adapun informasi yang diberikan, yang pertama, Sun melaporkan net income untuk tahun 2016 adalah senilai 50.000. Kemudian masa manfaat yang tersisa dari truk tersebut pada tanggal 1 Januari 2016 adalah 3 tahun. Kemudian depreciation metode yang digunakan adalah garis lurus. Kemudian trade in value of the truck at Desember 31 2016, maksudnya ini adalah nilai residu senilai 3.000. Kemudian ada cost after Tucson senilai 14.000 dan akumulasi depresiasi pada tanggal Desember 31 2015 adalah 5.000. Nah, asumsikan jika Son ini menjual truk tersebut kepada Pop seharga 12.000 secara tunai. Son dan Pop harus membuat jurnal pada pembukuannya masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, jurnal untuk Son. Pada tanggal 1 Januari 2016, Son harus mencatat penjualan atas aset truk tersebut. Untuk jurnalnya, kas senilai 12.000, akumulatif depreciation 5.000, pada truk 14.000, dan keuntungan atas penjualan truk tersebut sebesar 3.000. Untuk Pop sendiri, pada tanggal 1 Januari 2016 harus mencatat pembelian atas truk tersebut. Untuk jurnalnya yaitu truk 12.000 dan kasnya 12.000. Truk 12.000 pada kas 12.000 maksud saya. Nah, kemudian pada tanggal Desember 31 Pop ini harus mencatat depreciation atas truk tersebut. Untuk jurnalnya yaitu depreciation expense sebesar 3.000 pada akumulator depreciation sebesar 3.000. Angka 3.000 ini didapat dari nilai perolehan truk sebesar 12.000 dikurang dengan nilai residu, sehingga nilai truk itu 9.000 dibagi dengan masa manfaat 3 tahun. Jadi untuk depresiasi pada setiap tahunnya adalah sebesar 3.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember, Pop ini juga harus mencatat pendapatan investasi dari Son. Nah, untuk jurnalnya yaitu investment in Son pada income from Son sebesar 38.400. 38.400 ini dari mana? Yaitu dari net income yang telah dilaporkan oleh Sun sebesar 50.000 dikali dengan persentase kepemilikan Pop terhadap Sun 80%, yaitu 40.000 dikurang dengan unrealized gain on truck sebesar 3.000 dikali dengan persentase kepemilikan, jadi dikurang 2.400, kemudian ditambah 3.000 dari keuntungan dibagi 3 tahun kali 80%. Jadi ini simpelnya 800 ini adalah angka dari keuntungan yang sudah diakui pada tahun 2016. Sehingga jurnalnya adalah sehingga nilainya adalah 38.400. Kemudian mari kita lanjut ke dampak penjualan upstream terhadap laporan keuangan konsolidasi. Nah, bisa dilihat pada gambar sebelah kiri ini terdapat data mengenai investasi Pop di perusahaan Sun sebesar 80%, kemudian 80% of the equity of Sun dan 100% of the equity of Sun pada tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan Desember tanggal 31 2018. Nah, mari kita lihat di Desember tanggal 31 2015 ini tidak ada perbedaan antara nilai investasi dan ekuitas 80% Popnya. Masing-masing menunjukkan angka 400.000. Nah, kemudian pada tahun 2016 ini terdapat selisih sebesar 1.600 karena
investasi mengakui adanya unrealized profit tersebut sebesar 1.600. Kemudian terjadi lagi perbedaan pada tahun 2017 dan 2018 pada saat pengakuan pendapatan, di mana nilai investasi ini lebih besar 800.000 karena sudah mengakui unrealized profit sebesar 1.600 dibagi dengan 2 tahun. Jadi masing-masing tahun mendapatkan 800.000. Nantinya pada tanggal Desember 2018 ini antara investasi dan ekuitas sebesar 80% tidak ada lagi perbedaan. Nah, untuk jurnal sendiri yang pertama ada jurnal untuk menghilangkan dampak tahun berjalan dari keuntungan yang belum terrealisasi atas akun penyusutan. Jurnalnya yaitu akumulasi depresiasi sebesar 1.000 pada beban depresiasi sebesar 1.000. Dari mana? Nah, kita lihat note pada pojok kiri bawah yaitu beban penyusutan untuk setiap tahun 2016, 2017, dan 2018. Nilai penyusutan sebesar 3.000 dikurangi menjadi 2.000 dengan penyesuaian kelas kerja sebesar 1.000. Nah, ini bisa kita asumsikan bahwa sebenarnya grup ini menganggap nilai perolehan truk ini bukan 12.000 melainkan 9.000. Kemudian 9.000 tadi dikurangi dengan nilai residu sebesar 3.000. Nantinya 6.000 dibagi dengan masa manfaat yang tersisa atas truk ini sebesar 3 tahun. Nah, nantinya nilai depresiasi menjadi 2.000 bukan 3.000. Makanya membutuhkan jurnal penyesuaian pada poin A. Kemudian pada poin B itu ada jurnal untuk menghilangkan keuntungan yang belum terrealisasi. Nah, untuk jurnal sendiri yaitu gain on sale of truck 3.000 pada truk sebesar 3.000. Kemudian poin C yaitu jurnal untuk menghilangkan pendapatan investasi dan menyesuaikan akun investasi ke saldo awal periode. Jurnalnya yaitu income from Sun dan pada investment in Sun sebesar 38.400. Nah, ini sudah saya jelaskan ya sebelumnya. 38.400 ini dari 50.000 dikali persentase kepemilikan POP sebesar 80% dikurangi dengan 2.600 unrealized profit dan ditambah dengan 800.000 realized profit pada tahun tersebut. Kemudian poin D yaitu jurnal untuk memunculkan non-controlling interest. Untuk jurnalnya sendiri yaitu non-controlling interest share pada non-controlling interest sebesar 9.600. Ini mekanismenya sama seperti poin C yaitu 50.000 dikali dengan 20% kepemilikan NCI, kemudian dikurangi dengan 600 dan ditambah dengan 200.000. Kemudian untuk poin E ini ada jurnal untuk menghilangkan investasi resiprokal dan menetapkan kepentingan non pengendali awal. Untuk jurnalnya yaitu equity option pada tanggal 1 Januari 2016 sebesar 500.000, pada investment in Sun 400.000 dan NCI pada tanggal 1 Januari 2016 sebesar 100.000. Nah, selanjutnya ini ada work paper untuk tahun 2016. Nah, sebenarnya kita hanya perlu memasukkan angka-angka pada jurnal yang sudah kita buat ke dalam penyesuaian dalam work paper ini, teman-teman. Nah, jika tadi kita sudah membahas pengaruh penjualan upstream terhadap laporan konsolidasi 2016, sekarang kita bahas pengaruh penjualan upstream terhadap konsolidasi tahun 2017. Untuk jurnalnya ini sebenarnya hampir sama. Nah, untuk jurnal A ini sama, untuk jurnal B ini terdapat perbedaan. Jurnal B ini adalah untuk menghilangkan dampak keuntungan yang belum terrealisasi pada tahun 2016 dari akumulasi penyusutan dan akun truk, dan nantinya akan mengalokasikan keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 2.000 pada akun investasi 80% POP dan NCI sebesar 20%. Untuk jurnalnya yaitu accumulated depreciation sebesar 1.000, kemudian investment in Sun sebesar 1.600 dan non-controlling interest sebesar 400 pada akun truk sebesar 3.000. Untuk akun C ini adalah jurnal untuk menghilangkan pendapatan investasi dan menyesuaikan akun investasi ke saldo awal periode. Nah, ini 40.800 adalah nilai 50.000 dikalikan dengan 80% kepemilikan POP atas Sun ditambah dengan 800.000 dari realized profit pada tahun ini. Kemudian untuk poin D,
jurnal untuk memunculkan NCA ini juga sama, yaitu 50.000 dikali dengan 20% nilai NCI, kemudian ditambah dengan 200.000 realized profit pada tahun 2017. Kemudian untuk jurnal E, yaitu jurnal untuk menghilangkan akun resiprokal dan menetapkan kepentingan NCI. Ini jurnalnya yaitu Equity of Sun pada tanggal 1 Januari 2017 sebesar 550.000. Nah, ini bertambah 50.000 karena net income tadi. Kemudian investment in Sun 440.000 dan NCI sebesar 110.000. Nah, kemudian yang terakhir dari subbab ini yaitu pengaruh upstream terhadap laporan konsolidasi tahun 2018. Sebetulnya untuk jurnalnya ini hampir sama, hanya saja terjadi perbedaan pada huruf B dan huruf E. Karena pada huruf B nilai yang dialokasikan untuk POP dan NCI ini hanya sebesar 1.000, karena hanya 1.000 yang belum terrealisasi pada tahun 2018. Untuk jurnalnya sendiri yaitu accumulated depreciation sebesar 2.000, income investment in Sun sebesar 800.000, kemudian NCI 200.000, pada truk 3.000. Kemudian poin E ini berbeda karena terjadi penambahan net income sebesar 50.000 untuk jurnalnya, yaitu equity of Sun sebesar 600.000, kemudian pada investment in Sun sebesar 480.000 dan non controlling interest sebesar 120.000. Untuk pengerjaan work papernya sama seperti sebelumnya, kita hanya tinggal memasukkan angka-angka pada jurnal yang kita buat ke dalam adjustment and elimination. Nah, perlu diperhatikan bahwa akun truk dikurangi akumulasi penjutaan yaitu 9.000 dikurangi dengan 6.000 pada consolidation statement ini nantinya akan sama dengan nilai residu yang dimiliki oleh truk tersebut. Oi, mari. Oke, di sini saya akan membahas tentang penjualan aset tetap yang tidak menggunakan nilai wajar dalam transaksi antar perusahaan atau intercompany. Pertama, kita pahami dulu transaksi intercompany adalah transaksi antara induk dan anak perusahaan, sehingga transaksi ini tidak dianggap sebagai transaksi eksternal. Karena itu, dalam laporan konsolidasi, transaksi seperti ini harus dieliminasi, dan biasanya akan muncul yang disebut laba belum direalisasi. Selanjutnya kita masuk ke kondisi ketika aset dijual tidak pada fair value, artinya harga jual tidak sesuai dengan harga pasar, bisa terlalu tinggi overstate atau terlalu rendah understate. Akibatnya laba atau rugi yang muncul menjadi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, ini ada yang paling penting adalah jurnal konsolidasi. Pertama, kita lakukan eliminasi pada laba atau rugi internal. Misalnya terjadi kerugian dari penjualan atau antar perusahaan, maka aset seperti mesin akan dikembalikan nilainya, dan kerugian tersebut akan dihapuskan, akan dikreditkan. Tujuannya supaya kerugian itu tidak muncul di laporan konsolidasi, karena sebenarnya belum benar-benar terjadi secara grup ya. Yang kedua, kita lakukan penyesuaian penyusutan. Karena nilai aset tadi sudah dikoreksi, maka penyusutan juga harus disesuaikan. Jurnalnya adalah pada bagian debit beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Ini dilakukan agar penyusutan kembali sesuai dengan nilai aset yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir ada jurnal lanjutan untuk menghilangkan seluruh efek transaksi internal yang biasanya melibatkan aset, penyusutan, dan akun investasi pada anak perusahaan. Aset dalam laporan konsolidasi harus kembali ke biaya perolehan dari sudut pandang grup ya, bukan harga transfer internal. Selanjutnya adalah tentang perubahan fungsi persediaan menjadi aset operasional. Jadi awalnya persediaan itu digunakan untuk dijual kembali, tapi dalam kasus ini berubah menjadi aset tetap yang digunakan perusahaan. Dalam kondisi ini muncul yang disebut laba internal tersembunyi, karena ada selisih antara harga jual internal dan biaya perolehan. Ada 3 penyesuaian utama. Yang pertama adalah laba internal harus dieliminasi. Yang kedua, nilai aset dikembalikan ke nilai sebenarnya. Yang ketiga, penyusutan dihitung ulang. Kalau tidak dilakukan, laporan konsolidasi bisa menjadi tidak wajar.
Sekarang kita lihat contohnya, Pop Company menjual komputer ke Sun Company. Harga jualnya 200.000, harga pokok penjualannya 150.000, laba internal 50.000, umur manfaat 5 tahun. Jurnal yang pertama adalah eliminasi penjualan dari laba internal. Jadi jurnalnya adalah sales pada COGS dan equipment. Kenapa equipmentnya dikredit? Karena nilai aset harus diturunkan dari 200.000 menjadi 150.000 biaya perolehan sebenarnya. Jurnal yang kedua adalah penyesuaian penyusutan. Karena nilai aset awal terlalu tinggi, maka penyusutannya juga terlalu besar. Jadi perlu dikoreksi menjadi akumulasi penyusutan pada beban penyusutan. Ini untuk menghilangkan kelebihan penyusutan akibat laba internal tadi. Tahun kedua, di tahun berikutnya penyesuaian masih dilakukan karena efek transaksi sebelumnya belum sepenuhnya hilang, maka jurnalnya melibatkan investment in Sun, akumulasi penyusutan, equipment, dan beban penyusutan supaya nilai aset dan laba tetap konsisten sesuai kondisi sebenarnya. Dalam transaksi antar perusahaan, laba tidak boleh langsung diakui, harus dilakukan eliminasi, dan aset harus dicatat berdasarkan biaya perolehan dari sudut pandang grup. Karena tujuan laporan konsolidasi adalah menyajikan kondisi keuangan yang nyata dan tidak bias.